Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah salam isya wa tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa berudara di suasana Ramadan dan penuh dengan keberkahan. Kita telah menuntaskan 8 hari berpuasa dan serangkaian ibadah termasuk qiyam Ramadan, sholat tarawih di malam harinya. Dan saat ini alhamdulillah kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk rukuk sujud salat isya, sekaligus nanti kita akan melaksanakan salat tarawih malam yang ke-9. Pada bapak para jemaah, ada 4 kuadran Ramadan. Pertama, Ramadan sebagai beban. Pertama, Ramadan sebagai beban. Kalau Ramadan sebagai beban itu biasanya dialami oleh anak-anak kita, merasa berat untuk berpuasa sampai kemudian nawar kenyang, ayah, ibu, saya nanti puasanya beduk, ada puasa beduk, puasa zuhur. Sampai awal seperti itu, kenapa? Karena beratnya puasa ketika dialami oleh anak-anak. Mungkin juga tidak jauh beda waktu dulu kita masih kecil. Kalau puasa rasanya berat sekali. Ada puasa sebagai beban. Yang kedua, puasa sebagai kewajiban. Karena memang puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita hamba Allah yang beriman. Karena kewajiban kita semaksimal mungkin untuk berpuasa, jangan sampai puasa kita ini batal. Sampai sebulan kita berupaya agar kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita ini benar-benar kita selesaikan. Karena kewajiban, maka pikiran kita kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tentu berdosa karena kewajiban. Sehingga seakan kita ini berupaya karena kewajiban, maka tidak mungkin kita tinggalkan. Tapi rasanya karena kewajiban itu agak juga berat. Karena itu walaupun kewajiban hendaknya kita tinggalkan, puasa sebagai ujian yang ketiga. Puasa sebagai ujian kita sebagai hamba Allah. Bukankah hidup itu adalah ujian? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang mematikan dan menghidupkan kita untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Karena ujian itu pilihannya 2, ada yang lulus, tapi juga ada yang tidak lulus karena ujian. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh mengupayakan agar ketika kita menjalani Ramadan kita benar-benar sukses dan lulus. Tetapi yang paling hebat adalah puasa tidak menjadi beban, tidak pula sekedar kewajiban,
dan juga tidak pula sebagai ujian, tetapi puasa sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana tarbiyah, mendidik agar kita benar-benar meningkat kehambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ini kita sedang berada di, ibaratkan orang Jawa itu apa Pak? Kawah condro apa? Dingko, tempat di mana kita digembleng, sedang dilatih, di apalagi ya bahasa kita ya, untuk dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang kualitas takwanya itu benar-benar hebat, haqqatuh, benar-benar takwa, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat begitu sangat drastis, sangat signifikan. Bahkan saking kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kelebihan dan keutamaan para malaikat. Kalau orang agung mulia, itu mulia yang melebihi malaikat. Tapi kalau ada orang yang jahat, jahatnya melebihi syaitan. Na'udzubillah. Inilah sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu dalam sebulan untuk kita benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman, Islam, dan husnul khotimah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini harus berupaya untuk mendidik diri kita, mengupayakan bahwa kita ini menjadi hamba Allah yang benar-benar kualitas Islamnya itu paripurna. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam dengan benar, Islam yang sungguh-sungguh, Islam yang kafah, Islam yang totalitas. Saat Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, agar secara fardiyah individu kita ini jadi hamba Allah yang benar-benar tertarbiyah, terdidik dengan baik selama Ramadan. Kita tidak mungkin menjadi orang baik manakala kita tidak dibina, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui tarbiyah di Ramadan, di mana kita berpuasa selama sebulan, rangkaian ibadah yang Ramadan, kemudian kita tilawah Al-Quran, dan serangkaian ibadah selama Ramadan mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Kalau orang secara individu baik, maka insya Allah kita akan mampu mengupayakan tidak hanya kita yang secara Islam itu benar-benar total, tapi harapan kita juga keluarga kita, apalagi sebagai kepala keluarga. Kalau kita menginginkan keluarga kita keluarga yang Islami, keluarga yang benar-benar harmonis, bahagia, kalau bahasa kita sakinah mawaddah warahmah, maka yang pertama kali dimulai dari orang tua. Orang tua itu ada dua, ayah dan ibu. Manakala ayah dan ibu itu sudah solihah, maka anak-anaknya juga menjadi anak yang solih dan solihah. Ketika keluarganya sudah sangat Islami, maka setiap keluarga semua benar-benar menjalankan syariat Islam dengan benar, maka tetangga, rukun RT, rukun RW, RT RW akan menjadi Islam pula, dan harapannya masyarakat, bangsa dan negara menjadi masyarakat yang benar-benar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendidikan Ramadan inilah kita benar-benar memanfaatkan sebaik mungkin, dengan kita tidak hanya meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh, yang halal saja tidak boleh. Makan minum di siang hari yang dihalalkan saat Ramadan itu kan dihalalkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita nanti selama sebulan yang kita lalui selepas kita Ramadan benar-benar
bagaimana kita ini bisa menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Dan tentu kita isi dengan senantiasa melakukan amal-amal soleh. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini, kehidupan masyarakat bangsa dan negara kan tidak semuanya baik. Bahkan mungkin kalau orang itu tidak baik kemudian bikin aturan, maka aturannya baik, orangnya tidak baik, kira-kira bisa terlaksana baik tidak? Tidak mungkin. Ya, kalau bikin tatanan, bikin aturan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara, maka orangnya harus baik dulu. Tidak mungkin orangnya tidak baik bikin aturan kemudian jadi baik. Maka yang paling berat dan butuh waktu panjang adalah mendidik masing-masing individu muslim menjadi baik. Kalau orang sudah baik, dikasih aturan apapun tidak akan mungkin bisa ditolak, karena kebaikan itu senantiasa akan membawa kebaikan pula kepada orang lain. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan. Kalau dikerjakan sendiri itu berdampak pada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, dan kepada umat sebanyak mungkin. Jadi keburukan juga seperti itu. Keburukan itu juga akan menular, sama halnya dengan kebaikan. Maka ketika kita ini sudah berupaya, ini kan sudah malam ke-9, masih banyak waktu untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Sambil kita beribadah, sambil kita merenung apakah ibadah saya ini membawa saya menjadi orang yang lebih baik atau sama. Ya, kita itu kan sendiri, karena puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang qanaah, orang yang benar-benar mampu meninggalkan semua bentuk-bentuk dosa. Ya, ini gemblengan di Ramadan luar biasa. Sehingga itulah mudah-mudahan Ramadan yang kita jalankan sampai hari malam yang ke-9 ini dan sampai akhir Ramadan yang kita jalankan benar-benar membawa kita menjadi orang-orang yang haqqo imannya benar-benar, ketakwaannya benar, takwa yang sesungguh-sungguhnya, bukan takwa hanya di lisan saja. Sehingga kalau kita puasanya diterima Allah, maka kita menjadi orang yang baik, keluarga akan menjadi harmonis, kemudian senantiasa bermanfaat untuk banyak orang, dan tentu punya kontribusi positif pada kehidupan dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Maka itulah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita berharap agar Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang Ramadan yang kita jalankan selama ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang barokah, keluarga yang bahagia, tentram, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa taufiq billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.